Kami dari puskesmas Ibu. Oh, dari puskesmas. Nggih, Nggih, Ibu minum Bu. Bu? Nggih. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Intan dan ini rekan-rekan saya ada Mbak Eka dan Mbak Mega. Di sini kami dari perawat puskesmas. Tujuan kami melakukan kunjungan pada hari ini adalah untuk melihat kondisi kesehatan keluarga Ibu dan Bapak. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu berkenan? Oh iya, monggo Pak, silakan. Ini kalau boleh tahu dengan Bapak dan Ibu siapa nggih? Saya Bapak Aldi. Oh ya, saya Ibu Naila. Kalau boleh tahu Bapak dan Ibu sudah memiliki anak? Sudah Mbak, kami memiliki 1 orang anak. Kalau boleh tahu anaknya gimana ya Pak Bu? Oh, ada di rumah Bu. Mungkin saya panggilin biar kesini. Oh iya boleh Bu. Bentar ya Mbak, saya panggilin dulu ya. Ya ini Bu. Pak, itu tadi saya lihat di depan itu banyak sayur ya. Itu hasil panenan atau beli di pasar? Itu saya nanam sendiri saya udah Mbak sama anak saya biasanya. Wah, berarti buat kegiatan sehari-hari lumayan sering berkebun ya, Pak? Iya Mbak, saya usahakan sama anak saya itu beraktivitas biar ya ada kegiatan biar sehat gitu lah, gak di rumah terus. Ini Mbak anak saya. Bisa. Ini anaknya Ibu. Oke, betul Pak. Oh boleh tahu namanya siapa? Saya Fikri, Mbak. Oh iya Mas Fikri usianya berapa? Udah 21 tahun. Kesibukannya untuk saat ini apa, Mas, kalau boleh tahu? Biasanya saya bantu bapak sih di kebun. Gitu. Jadi Mas Fikri apakah juga sudah mulai bekerja secara mandiri? Iya sih, saya juga udah bekerja juga selain bantu bapak. Oh iya baik. Jadi Bapak, Ibu, dan Mas Fikri di sini saya dengan rekan-rekan ingin bertanya-tanya nih mengenai kesehatan keluarga Bapak Aldi. Apakah diperkenankan kurang lebih nanti kita akan ngobrol santai 15 hingga 30 menit. Oh iya boleh, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesediaannya nggih Pak. Iya, sami-sami. Jadi Mas Fikri sudah bekerja secara mandiri? Iya benar Mbak. Kalau boleh kami tahu, apakah ada rencana ke depannya karena Mas Fikri sudah mandiri? Ya benar Mbak. Jadi kedepannya saya ingin ini sih mungkin punya kehidupan sendiri gitu, misal dari orang tua. Karena kan saya udah punya pekerjaan dan punya penghasilan sendiri gitu. Jadi saya pengen membangun impian saya dan masa depan saya gitu. Salah satunya mungkin saya harus berpisah dengan orang tua saya gitu, Mbak. Iya seperti itu Mbak. Sebenarnya saya masih belum tega sih, namanya orang tua ya, kayak masih belum tega anaknya misah dari kita, dan kayak masih khawatir lah apakah dia emang benar-benar bisa buat kita lepas seperti itu. Oh iya, baik, saya mengerti Bu Naila. Memang kalau kita dari merawat anak kita dari kecil, kita sayangi, kita jaga, kemudian dia sudah beranjak dewasa, memang sudah waktunya untuk mandiri dan punya kehidupan sendiri. Saya mengerti kekhawatiran Ibu, itu suatu hal yang wajar ya, apalagi anak kita selalu kita jaga dengan baik, begitu. Baik Ibu, memang dalam tahap keluarga, apalagi anak sudah dewasa, sudah waktunya untuk mandiri, memang harus keluarga belajar untuk melepaskan, dan juga anak harus dibekali kemampuan untuk hidup secara mandiri, begitu. Nah itu selain dibekali kemampuan untuk hidup secara mandiri, kan tadi Mas Fikri bilang kalau Mas Fikri itu sering ikut ayah dan ibunya untuk beraktivitas melakukan menanam sayur di kebun seperti itu nanti juga harus dipantau kesehatannya Ibu. Takutnya itu nanti waktu di sini kan ada ayah dan ibunya yang menjaga kesehatannya Mas Fikri. Nanti kalau misalkan hidup mandiri kan Mas Fikri sendirian, itu nanti juga Mas Fikri juga harus mulai mengenali kalau misalkan tubuhnya udah mulai nggak enak badan gitu, itu harus bisa Mas Fikri atasi gitu. Jadi kalau misal merasa kayak lemas, pusing, terus sulit fokus, itu usahakan kayak segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi masalah seperti itu tuh tidak baik diabaikan dalam waktu lama. Takutnya bisa menjadi masalah kesehatan yang serius.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk mendampingi anak agar dia bisa hidup secara mandiri ke depannya. Nah, yang pertama, Mas Fikri harus belajar peka terhadap kesehatan diri sendiri, Mas. Itu yang paling utama. Jadi kalau ngerasa dirinya lagi gak sehat, Mas Fikri harus mengerti kalau tubuhnya lagi gak sehat gitu. Jangan apa-apa itu gak papain. Apalagi kalau hidupnya mandiri ke depannya. Oh iya Mbak, kadang kan iya sih, saya akhir-akhir ini memang kalau misalkan lagi gak enak badan tuh emang kayak dibarenin aja gitu Mbak. Ya udah, nanti juga sembuh gitu. Biasanya saya kayak gitu. Jadi emang harus dicek ya kalau misalkan saya merasa tidak enak badan gitu ya. Iya Mas, kalau ngerasa sakit, ya sakit. Jangan apa-apa itu digapain. Itu nggak baik sih. Takutnya kedepannya malah sakitnya tambah berat. Oke Mbak. Nah, dari langkah yang awal tadi itu kan Mas Fikri harus mulai peka dengan kondisi tubuhnya. Nah, yang selanjutnya itu Mas Fikri harus bisa mengambil keputusan kalau misalkan merasa demam, mual, atau nggak enak badan itu harus segera periksa ke fasilitas kesehatan biar mendapatkan penanganannya sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu parah dulu ya Mbak? Ya, nggak harus nunggu parah dulu, biar kalau dideteksi dari awal itu bisa dicegah dari awal, seperti itu Kak. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga itu Mas Fikri harus mulai bisa merawat diri sendiri. Mulai dari hal kecil itu kayak makan teratur, minum cukup, istirahat juga teratur, seperti itu. Oh iya sih Mbak, saya sering ngingetin buat itu sih, makan, tidur yang cukup, kayak gitu. Nah, iya benar itu Mas. Apalagi kalau kita hidup sendiri, tidak ada yang mengingatkan, kita sering lalai, sering telat makan, itu yang bahaya. Jadi ya benar sih Mbak. Kadang kan juga ini lupa kalau mau makan tuh lupa kadang. Makan saya juga nggak teratur sih Mbak akhir-akhir ini juga. Mungkin kedepannya saya coba membiasakan kebiasaan itu ya. Nah, selain itu juga kita bisa memodifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan itu maksudnya kan nanti kedepannya itu Mas Fikri ada rencana buat tinggal sendiri nih. Jadi kan jauh dari orang tua. Kan selama nggak bersama orang tua ini Mas Fikri kan kebanyakan mengkonsumsi makanan hasil olahan dari kebun sendiri. Nah, itu nanti waktu Mas Fikri sudah mulai hidup mandiri itu harus dipertahankan biar nggak makan makanan sembarangan, jadi kesehatannya itu bisa terus dijaga. Iya benar. Apalagi kalau kita hidup mandiri, kita kan sering mager nih kadang ya. Jadi kita nggak makan real food, makannya junk food mulu, frozen food terus, itu malah makin nggak sehat. Kalau bisa real foodnya tetap dipertahankan kayak gimana ibu tiap hari masak gitu. Oke Mbak. Nah, kemudian yang paling penting itu jangan ragu untuk ke fasilitas kesehatan. Kalau bisa kan Mas Fikri rencana hidup sendiri, usahakan cari tempat itu yang mudah mengakses fasilitas kesehatan. Jadi kalau misal Mas Fikri mulai merasa keluhan, apa pusing, lemas, itu bisa segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan ragu buat datang ke klinik atau fasilitas kesehatan untuk periksa lebih lanjut terkait keluhannya itu. Oke siap Mbak, makasih ya sarannya. Mungkin nanti saya coba cari tempat yang bisa kayak strategis lah, dekat dan juga dekat dengan fasilitas kesehatan kayak gitu. Berarti kita harus belajar melepas dari sekarang ya Pak? Bukan melepas sepenuhnya Pak, tapi tetap mendampingi dari belakang. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita pasti butuh satu sama lain. Apalagi keluarga itu benar-benar harus bisa saling backup, harus bisa saling menjaga satu sama lain. Jadi tidak melepas sepenuhnya, tetap emosionalnya tetap terjalin, tetap saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi tetap perhatian tapi nggak terlalu mengekang seperti itu ya Mbak ya. Iya Bu, kalau seperti itu kan justru lebih membantu Mas Fikri untuk bisa hidup mandiri karena ada keluarganya yang selalu mendukung. Nah, kemudian untuk Mas Fikrinya sendiri mungkin saat sudah mulai hidup sendiri itu bukan berarti terus mengabaikan keluarga di rumah, tapi tetap menjaga komunikasi dengan orang tua, tetap tanya kabar, usahakan itu ada meluangkan waktu lah untuk menengok orang tua secara langsung ke rumah. Tuh. Oke Mbak. Paling enggak setiap hari itu harus telepon, tengok orang tua
tua, apalagi mengingat ibu dan bapak ini sudah masuk usia lanjut gitu. Oke Mbak, terima kasih untuk sarannya dan masukannya Mbak. Oke. Baik Bapak, Ibu, dan Mas Fikri, kita evaluasi apa saja yang tadi kita bahas ya. Yang pertama yaitu mengenali tanda sakit. Yang kedua, mengambil keputusan, mengingat Mas Fikri ada rencana kedepannya untuk hidup secara mandiri. Kemudian merawat diri, itu hal yang paling penting. Kemudian tetap saling mendukung dan saling support antar keluarga, meskipun nanti mungkin untuk rumahnya akan berpisah. Mungkin Mbak, saya akan coba untuk melepas anak saya juga akan coba percaya dan akan mencoba lebih tenang untuk melepas anak saya ini untuk hidup mandiri seperti itu Mbak. Nah, harapannya Mas Fikri ke depannya semoga bisa mandiri, kemudian juga tetap menjaga komunikasi baik dengan keluarga tetap dijadikan support seperti itu, dan mengenali tanda sakit, kalau sakit ya sakit, jangan diapa-apain gitu Mas ya. Oke baik Pak, nanti saya coba ikuti saran-saran dari Mbak-mbaknya, mulai dari kita tidak boleh melepas kontak dengan orang tua kita dan mulai aware dan juga peduli dengan kesehatan kita seperti itu Pak. Iya, saya sebagai orang tua kita di sini nanti akan memberikan kepercayaan juga ya kepada Fikri, dan kami juga akan mengajari sedikit-sedikit untuk selalu mengingatkan Fikri bagaimana cara menjaga kesehatannya dan menjaga komunikasi dengan kita sebagai orang tua. Baik Bapak, Ibu, dan Mas Fikri, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk kita tanya-tanyain, kemudian menjawab pertanyaan dengan baik dan terbuka terhadap pertanyaan yang diberikan. Terima kasih nggih Pak, Ibu. Nggih, sama-sama. Seperti itu Bapak, Ibu, dan Mas Fikri, kita pamit. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih ya Mbak. Hati-hati di jalan.